Oke, perkenalkan nama saya Rizky Nugraha dari kelompok 5 bagian tax 3 ya. Di sini saya kebagian tugas untuk mengerjakan NLP Hooking First Course chapter 5 sampai dengan 9 dengan memproduce, membuat video dan diskus advance. Oke, langsung saja kita ke sini. Nah, kita pertama ke chapter 5 ya. Nah, chapter 5 pertama kita reproduce semua kodenya yang dari Hugging Face ini ke Jupyter Notebook di sebelah kiri. Nah, di sini kita download dulu datasetnya yang ini, kita paste, kita download. Namun karena di Jupyter Notebook ini nggak bisa, jadinya saya download manual menggunakan git clone dan saya ekstrak juga manual. Nah, pertama kita load datasetnya, kemudian kita baca datasetnya, lalu kita ketahui ada 442 row, title, dan paragraf. Nah, kemudian dataset yang di-train, nah, terbaca ada ini ya, seperti ini juga sama. Cuma di sini lebih banyak kelihatannya. Di Jupyter Notebook-nya agak lebih banyak. Kemudian kita baca juga lokal datasetnya, dan kita nah di sini kita cuma hanya membaca datasetnya aja sih. Kita lanjut saja ke slice dan dice ya. Di sini kita sama seperti yang sebelumnya. Bagian 2 kita download secara manual tadi. Kemudian saya ekstrak manual juga. Di sana di dalamnya ada dua dataset, yaitu drugs.com train raw dan drugs.com test raw CSV semuanya. Kemudian datasetnya kita baca juga sama di drug underscore sampel drug dataset train. Nah, kita ketahui uname-nya ada banyaknya juga, ada drug name-nya Prolex, Durex, Train, dan Mobic. Itu nama-nama drug ya kalau tidak salah. Dan datanya tuh September tanggal 2 2015, November tanggal 7 2011, dan Juni tanggal 5 2013. Nah, selanjutnya kita split datanya jadi dua bagian ya. Di data dictionary kita bisa lihat ada dua bagian. Yang satunya ada 161.297 dan yang kedua ada 53.766. Nah, lanjutnya kita normalize datasetnya. Kita normalize, namun di hasil reproduksi saya di sini ada error ya, tidak tahu kenapa, cuma di sini ya. Kita normalize dataset mapnya, juga menggunakan argumen. Ke bawahnya kita menggunakan lambda ini untuk penamaannya ya, argumen dan expression. Di sini lambda x titik 2 x bintang x, hasilnya 9 sama, kemudian 16 bawahnya juga. Nah, kemudian grup datasetnya kita filter dari kondisinya. Namun di sini di Jupyter Notebook tidak dapat di render kontennya ya. Kemudian kita buat kolom baru, review length example itu, dataset group underscore dataset ini.
Untuk namanya para Tarstan Ventral ini sama ya, pokoknya dengan yang sebelah kirinya. Kemudian ini di train juga, hasilnya persis. Kemudian datanya di filter, yang satu 138.514 dan tesnya 46.108. Kemudian di import HTML, informat terdapat color, kemudian data setup ke dalam corpus, seperti ini. Kemudian ini ada bagian slow tokenizer. Di sini tidak ada party proses ya di Jupyter Notebook. Kemudian di split juga sama, error juga. Masih banyak ke bawahnya. Nah, ini untuk validasi, membuat validasi. Ada juga kayak di sini. Ini membuat validasi itu ada 3 bagian, sama dari kondisi, name, sama review, rating, date, dan yang lainnya. Di dataset dictionary ada client, validation, dan test. Kemudian di load from this ini dari yang tadi berarti sama. Mungkin itu. Selanjutnya ini ke big data rescue. Nah, ini saya coba tadi tidak bisa ya, karena data files ininya saya cari tidak ada di internet. Jadi tadinya langsung saya skip. Nah, ini kita membuat dataset sendiri ya, menggunakan API kita dari sini. Ini sudah saya reproduce ya. Nah, ini saya reproduce di VS Code. Saya buat juga fungsi download ininya. Lalu saya clean up data, namun di sini ada isu juga, tidak bisa dijalankan karena tidak didefinisikan. Nah, saya kurang tahu, sebenarnya sudah didefinisikan. Lalu argumen dataset ini, isu nomor di sini muncul persis juga sama. Kemudian get comment isu nomornya sama ya. Nah, untuk bagian ini saya tadi skip. Kemudian membuat dataset ini saya juga skip. Saya langsung ke bagian schematic search with Faiz. Nah, di sini kita import datasetnya dari Lautun/GitHub strip issue, kemudian di split di trainnya. Kemudian datasetnya muncul, ada
2855 row, ada isu lambda dan muncul datasetnya seperti ini. Kemudian kolom ini kita jalankan juga. Nah, di sini beda ya, ini karena jantannya sudah lama jadi bertambah. Di saya muncul 3119, 3019. Di sini 771. Mungkin sudah bertambah. Kemudian dicari comment section 4 teratas, munculnya ini beda ya, karena ini yang terbaru. Kemudian import dataset dan yang lain-lain. Ini membuat teks embedding. Ini setelah diimplementasikan, saya membuat ini menggunakan transformers auto tokenizer, terus membuat tokenizer pre-train buat contoh teks matanya seperti cooking fast is easy, it makes NLP easy and fun, dan muncul hasil tokenisasinya seperti ini. Kemudian melihat token di dalam teks seperti teks yang tadi, contoh teks ini teks mentah, dan dikonversi ke input ID menjadi ID nomor dan direkonstruksi dari teks token jadi ini. Kembali lagi ke teks biasa, terus dibuat token batch-nya dan ditambahkan token padding pada token usernya di yang seperti ini. Hasilnya tuh jadi chapter 5 ini tokenisasi. Tujuannya itu kita memahami tokenisasi, yaitu mengubah teks menjadi representasi numerik untuk digunakan dalam model NLP. Nah, di sini tuh materi-materinya ada tokenisasi, input ID, authentication mesh, dan trucation dan paddingnya. Implementasinya seperti yang ini, membuat broadcast, unicast, terus padding, truncation, dan decode. Nah, kesimpulannya itu tokenizer itu menghubungkan teks manusia dengan representasi numerik untuk model NLP-nya. Parameternya seperti padding dan truncation untuk memastikan data kompatibel dengan batasan model. Kita lanjut ke bagian tokenization library bagian 6. Kita lompat ke bagian 6. Nah, ini tokenizer dari kebutuhan. Seperti biasa kita load datasetnya, kita download, terus raw datasetnya kita train, kita cari, kemudian ini memunculkan hasil dari raw datasetnya tadi. Nah, ini lalu training corpus dan juga dengan generator objek 10 digit pertama dari 0 sampai 9. Kemudian dapat training corpus seperti ini.
Selanjutnya kita ke training new tokenizer. Di sini kita menggunakan GPT-2. Pertama kita lihat fungsinya dulu. Seperti ini. Tidak bisa di-render, kenapa? Kemudian example-nya kita lihat outputnya seperti ini, sama dengan ini, cuma posisinya beda, ini ke kanan, ini ke bawah, yang sebelah kiri. Nah, ini print tokennya ya. Tokennya ini ada 26 dan 38. 36 ini juga sama, 27 dan 36 beda ya. Kemudian ini sama persis. Nah, kemudian di save tokenizer itu dalam kode strip net strip tokenizer. Misalnya ada beberapa file, ada 6 file dalam folder yang tadi. Nah, untuk bagian login ini saya skip tadi. Berarti lanjut ke bagian fast tokenizer. Ini fast tokenizer special power. Nah, kita melihat contohnya seperti ini. Semua dari protein ya. Terus muncul hasilnya kelas transformer tokenizer base itu encoding. Kemudian dicek apakah encoding is fast. Di sini hasilnya true, ini tokenizer true, dan ini encoding tokennya juga sama seperti yang ini. Ada 5 indeks in dari bagian set, dan encoding wordnya ditampilkan. Dan ini indeks ketiga dibaca, hasilnya muncul hasil filenya. Dan ini QA pipeline banyak ya. Sudah direproduce, saya jalankan di Jupyter Notebook. Ada beberapa yang tidak jalan ya. Yang pipeline ini di saya tidak jalan. Yang pipeline ini saya langsung ke normalization dan pre-tokenization. Di sini jalan ya. Setelah saya produce, jalan di Jupyter Notebooknya. Ini hanya membuat atribut yang dinamakan backend underscore tokenizer untuk mengakses tokenizer dari tokenizer library. Buat kelasnya, terus menambahkan teksnya, value,
dan melihat apa saja indeksnya, indeks nomornya, stringnya tuh 5 untuk hello, 56 untuk kutip koma, kemudian 7 10 untuk how, 11 14 untuk r, 16 dan 19 untuk u, dan 19 20 untuk tanda tanya. Kurang lebih kebanyakan sama. Di sini juga menggunakan GPT-2 tokenizer. Kurang lebihnya sama. Nah, hasil dari implementasi bagian chapter 6 ini tokenizer library, hasilnya seperti ini. Saya menambah library dari T dan Stopword, kemudian di cleaning teksnya menggunakan Hugging Face Imaging Improved 2025, dan cleaning hasilnya ini, dan ini thematic teksnya the quick one fox design overall hidup menggunakan spesi. Ini menggunakan port streamer, kurang lebih sama kayak yang tadi. Hasilnya seperti ini ya. Jadi kesimpulannya bagian chapter 6 ini tujuannya itu untuk mempersiapkan dataset mentah agar siap digunakan untuk pelatihan model. Nah, di sini tuh ada materi-materinya seperti mengurangi variasi kata dan menghapus kata-kata yang tidak relevan. Kemudian dataset tokenisasi, mengubah dataset menjadi token yang dapat digunakan oleh model. Kemudian batch processing untuk memproses data untuk efisiensi. Implementasinya itu tadi tokenisasi dataset menggunakan tokenizer dari modelnya yang pre-trainer, kemudian di mapping datanya untuk menambahkan input ID, attention max, dan label, dan juga menggunakan data loader untuk mengolah batch-nya. Jadi kesimpulannya itu di sini processing data itu untuk memastikan data siap digunakan oleh model tanpa mempengaruhi efisiensi, dan langkah seperti tokenisasi dan batching menghemat memori dan mempercepat pelatihan. Nah, kita lanjut ke chapter 7 teks text ya. Sudah saya reproduce namun tidak semua, hanya beberapa saja. Kurang lebihnya di sini kita menggunakan tokenisasi, token classification, classification yang ini kita menggunakan dataset con LL 2023 dataset ya. Kita import ke Jupyter-nya, ada tiga bagian, train, validation, dan test seperti yang tadi juga. Dan data raw-nya juga sebanyak 14.041, terus 3.250 dan 3.453. Kemudian data set, kemudian dibaca ya data set train bagian nolnya tokennya. Di sini ada EU, reject, get German, cal, to, boycott, British, dan lam. Nah tagnya kita baca itu ada 307000700. Kurang lebih sama kayak yang di sini. Kemudian bagian train fitur tagnya itu ada sequence labelnya 0, bpair, ipair, borg, iorg, dan lainnya. Kolomnya 1 dan id-nya 0.
kemudian fitur namesnya dari label underscore name seperti ini. Ini bagian yang ini ya. Untuk ini hasil dari decoding yang tadi ya, yang atas ini di decoding munculnya ini data-datanya. Selanjutnya kita ke bagian processing data. Datanya model underscore checkpointnya itu menggunakan block base case ya. Terus tokenizernya atau tokenizer dari pretrain model checkpoint. Terus dicek apakah tokenizer ini cepat, jawabnya true. Dan di input teksnya yang dari yang tadi yang sebelumnya, yang EO Jerman, call to boycott British, la AMB. Kemudian dimasukkan teks pertamanya menjadi matriks. Lalu ke fine tuning model trainer API. Nah, ini kurang lebih sama, munculnya juga angka-angka juga. Nah, ini juga menggunakan matriks ya. Nah, ini tuh datasetnya dari min 100 sampai dengan integer ya, integer biasa. Nah, ini untuk bagian matriks di Jupyter Notebook tidak jalan. Kita langsung saja ke bagian akhirnya. Implementasinya dari chapter 7 ini hasilnya adalah dari tujuannya itu chapter 7 ini untuk memproses dataset yang besar ya secara efisien dan streaming dataset yang besar ya agar tidak berat. Di sini tuh materinya tentang dataset, membuat dataset dengan potongan kecil untuk menghindari konsumsi memori yang besar. Kemudian ada data argumentasi, menambahkan variasi data untuk meningkatkan performa model, dan juga custom datasetnya untuk yang diunggah dari file lokal. Jika ada kemudian implementasinya, kita streaming dataset yang besar tadi untuk menghindari beban memori dan dibagi dataset yang besar tadi menjadi subset kecil untuk pelatihan dan evaluasi dari dataset yang besar. Kemudian dataset tadi disimpan dan di load lagi datanya ke load underscore dataset. Nah, kesimpulannya itu dari chapter 7, streaming ini akan membantu mengelola dataset yang besar tanpa menggunakan memori yang terlalu besar yang akan membebani sistem, dan dataset yang ada di lokal juga dapat diintegrasikan dengan pipeline NLP dengan Hugging Face ya. Kemudian kita ke bagian 8. Di sini kita hanya ini sih, kita akan cari errornya di Pinfast network login ya, gunakan CLI, kemudian kita login dan mengirim errornya apa seperti ini. Dari tokennya kita akan kirim ke Hugging Face. Dari sana kita akan dikirimkan data model yang benar ya, Lepton strip display itu nanti ada masuk ya. Intinya sih dari bagian belakang ini kita menanyakan di forum-forum apakah pipeline ini tuh
atau bagian apa yang error, kita nanyakan ke forum-forum menggunakan shift line ya. Nah, ini cara menulis yang benar di forum gitu. Ini membuat topiknya. Ini mengcopy error yang ada di kita, menggunakan full trace back, kita copy paste semuanya ke dalam dari Google Glass. Nah, ini untuk debugging training pipeline ya. Apakah ada error, terus mengecek datanya. Kemudian dataset dari loader. Nah, ini untuk menulis jika ada isu yang benar, yang bagus. Nah, ini memasukkan juga informasinya yang kita punya. Kita menggunakan environment apa gitu, misalnya Linux, Yaro, terus Pythonnya versi 3,79 seperti itu ya. Kemudian mengetek orang-orangnya juga untuk membantu kita, dan juga agar kita dapat notifikasi jika ada isu atau ada yang membalas. Ini bagian 8 selesai. Ini bagian 9. Kita membuat model sendiri, building. Kita membuilding model sendiri menggunakan Gradio. Kita membuat demonya. Pertama kita install dulu Gradio ke terminal jika di Jupyter, dan kita melaunch. Nah, kita akan menampilkan hasil ini. Nanti hasilnya tuh akan ada UI yang tampil. Nah, seperti ini. Hasilnya muncul juga, bawahnya juga sama. Ini hanya seperti tampilan aja sih. Error. Ini di sini kita hanya membuat contoh interface menggunakan Gradio. Nah, ini untuk processing audio ya. Namun di Jupyter saya tidak berfungsi. Dan juga di ini saya juga tidak berfungsi. Jadi intinya tuh di sini dia akan mentranskrip audio menjadi teks ya, akan merecording suara dari mic ataupun dari file juga bisa nih, dan ditranskrip. Nah, nanti outputnya itu akan jadi teks yang ada di sini. Seperti kita membuat di ini, di MATLAB, kurang lebih konsepnya sama. Jadi suara dari kita akan buat di teks menggunakan machine learning.
Nah, ini untuk sharing demo dengan yang lain ya. Bila kita punya project terus kita sharing ke sini. Ini untuk baginya bisa dicoba. Ini jika ingin uh, sharing atau ingin integrasi dengan Hugging Face Hub, bisa menggunakan Hugging Face ya. Ini jika ada advance fitur atau build yang ingin di share yang advance, terus datanya ingin disimpan, yang bisa menggunakan ini chatbot. Ini seperti chatbot ini contohnya. Kita coba apakah berfungsi jika kita jalankan di Jupyter. Nah, error. Mungkin ada settingan yang belum saya aktifkan, jadinya error. Harusnya munculnya seperti ini ya. Radio cek ini asli. Nah, mungkin itu saja dari chapter 9. Mungkin kita membuat model-model dari NLP kita sharing, kita bangun, kita integrasikan dengan Hugging Face Hub, dan juga bila ada project NLP yang advance, kita bisa bagikan interface fiturnya ke dalam sini. Bisa mungkin sekian dari saya. Maaf bila banyak kesalahan dan ada program-program yang tidak berjalan di saya. Mohon maaf. Terima kasih.